Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Masih betah kan di rumah? Pastinya masih betah dong, karena di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan itu dengan cara stay safe dan stay home. Nah, bener banget nih Kak Dea. Karena di masa pandemi saat ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa aja tuh Kak 3M-nya? Pasti teman-teman di rumah udah tahu dong 3M itu apa. Yang pertama yaitu menjaga jarak, yang kedua yaitu mencuci tangan, dan yang ketiga yaitu jangan lupa untuk memakai masker. Oh iya Kak, dari tadi kita ngobrol aja nih, belum kenalan nih sama teman-teman yang ada di rumah. Karena di sana kita tuh jarang banget nih terlihat di Instagram 5S1 Akuntansi. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Dea Puspita. Dan aku Neng Rahmawati. Salam kenal semuanya. Oh iya Kak, hari ini kita ada acara apa nih Kak? Jadi hari ini kita mau ada acara Q&A. Kak Dea tahu gak Q&A itu apa? Emang apa sih Kak Q&A itu? Aku sedikit jelasin ya Kak seputar Q&A kali ini. Jadi di Q&A kali ini kita mengambil judul Biskuat, bincang singkat berkualitas. Dan kemarin juga kita udah ngadain voting di akun Instagram Hima S1 Akuntansi untuk memilih narasumber. Nah, pilihannya itu ada dari pihak eksternal dan pihak internal. Kira-kira siapa tuh Kak yang kepilih jadi narasumber kita hari ini? Nah, hasil dari voting kemarin yaitu yang terpilih dari pihak eksternal. Kalian tahu gak pihak eksternal itu siapa? Siapa nih Kak? Jangan teka-teki dong. Pasti teman-teman yang juga penasaran nih. Daripada penasaran, gimana kalau kita langsung panggil aja narasumber kita? Kita panggil yuk. Ini dia Kak Dedi dan Kak Utami. Assalamualaikum Kak. Apa kabarnya nih Kak Dedi Kak Utami? Alhamdulillah baik. Wah, dari jam berapa Kak datang ke sini? Kita udah dari pagi sih kebetulan datang ke Universitas Pamulang. Selain kita excited juga nih di acara Biskuat ini, nantinya kita akan memperkenalkan diri juga nih terkait Vokasium S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Ya, betul. Tapi sebelum kita perkenalan Vokasium nih Kak, mungkin dari Kak Dedi dan Kak Utami boleh diperkenalkan dirinya. Pasti teman-teman di rumah tuh penasaran banget dengan Kakak dan Kak Dedi. Siap. Ini mau dari Kak Dedi dulu atau Kak Utami dulu? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, sahabat Hima Akuntansi Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan. Saya alumni lulusan tahun 2015, jurusan Accounting, konsentrasi audit. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di PT ABC Kogan Dairy sebagai finance accounting. Terima kasih, mungkin itu perkenalan awal dari saya. Lanjut Kak Utami, boleh Oke, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari akuntansi dan juga himpunan mahasiswa akuntansi. Perkenalkan, nama saya Utami Mahadila Pertiwi. Saya lulusan Universitas Pamulang, program studi akuntansi untuk konsentrasi audit di angkatan 2017. Nah, sekarang saya bekerja di PT Raja Swasembada Tbk selaku Finance Account Receivable di bidang promosi. Terima kasih. Wah, berarti pengalaman kakak ini udah keren banget ya Kak Neng. Ya, pastinya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan sama Kak Utami dan Kak Dedi. Gimana kalau kita langsung duduk aja nih Kak? Ya nih Kak, dari tadi pegel pastinya kalau Utami sama Kak Dedi pegel banget nih berdiri. Silakan Kak. Silakan Terima Kak. kasih. Nah, teman-teman pasti udah kenal kan sama Kak Dedi dan Kak Utami. Teman-teman pasti udah kenal kan sama Kak Dedi dan Kak Utami. Nah, tadi tuh Kak Dedi dan Kak Utami udah menjelaskan nih kalau tentang vokasium. Nah, mau terlalu dilanjut lagi, mungkin kita boleh nih diterangi langsung oleh Kak Dedi dan Kak Utami. Yang mau menjelaskan Kak Dedi atau Kak Utami? Silakan, Kak Dedi. Oke, silakan Kak Dedi. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai acara yang alhamdulillah ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Vokasium. Jadi Vokasium itu sendiri adalah forum komunikasi alumni S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Jadi
forum ini adalah wadah bagi alumni-alumni akuntansi di Universitas Pamulang. Jadi insya Allah saya dan beberapa kawan-kawan alumni sedang membentuk organisasi atau wadah ini yang kedepannya insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman alumni dan menjadi wadah dan menjadi fasilitas bagi teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang nanti sekiranya sudah semester akhir dan sebentar lagi menjadi alumni, nanti insya Allah bisa langsung join di Vokalsium. Wah, berarti nanti kita boleh nih kan Neng, kalau kita udah lulus kita gabung Vokalsium. Oh, pasti. Boleh dong, Kak. Kegiatannya itu apa aja sih? Jadi kalau dari Vokalsium sendiri untuk kegiatannya ini kita nanti akan tetap mengadakan pelatihan-pelatihan nih buat teman-teman alumni yang baru lulus seperti apa untuk masuk ke dunia pekerjaan. Kemudian kita juga akan menjaring alumni-alumni yang sekiranya mempunyai usaha atau UMKM yang bisa kita sama-sama gerakan nih agar kita bisa support satu sama lain seperti itu. Wah, berarti nanti kita bisa dapat pengalaman lebih banyak lagi ya ketika kita sudah masuk di Vokalsium. Amin. Nah, teman-teman udah tahu kan Vokalsium itu apa? Gimana kalau kita langsung nih Kak ke sesi tanya jawab? Nah, kemarin kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan di akun Instagram Hima S1 Akuntansi. Nah, sebenarnya aku menjelaskan Kak, jadi kita itu udah menyaring nih pertanyaan dari teman-teman nih melalui Instagram. Tapi sebelum itu, aku ngasih tahu nih ke teman-teman yang di rumah boleh banget ngasih pertanyaan melalui live streaming kita nih hari ini. Nanti kita akan tanyakan juga nih Kak ke Kak Dedi dan Kak Utami. Silakan tinggal kalian tulis di kolom komentar. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Kak Utami. Nah, pertanyaannya gini. Bagi mahasiswa Universitas Pamulang bersaing di dunia kerja dibandingkan dengan lulusan PTN serta kampus swasta yang bergengsi. Menurut Kakak, apa freelance dapat mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan pekerjaan? Jika iya, menurut Kakak sebesar apa pengaruhnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya nih dari teman-teman himpunan mahasiswa akuntansi. Jadi gini, tadi terkait privilege atau koneksi ya. Jadi menurut saya, dari pengalaman saya terkait privilege atau koneksi, besarannya itu tergantung ke diri pribadi masing-masing. Jadi gini, jika teman-teman memiliki koneksi dari itu saudara, tetangga ataupun teman dari satu kampus, itu media informasi untuk mendapatkan lowongan kerja semakin banyak. Yang biasanya teman-teman bisa mendapatkan informasi itu melalui aplikasi penyedia lowongan kerja atau website penyedia lowongan kerja maupun dari website kampus yang biasanya juga men-share lowongan kerja. Dengan adanya koneksi dari teman atau saudara, kita bisa mendapatkan informasi tentang lowongan kerja itu dari sumber yang lain gitu. Nah, selain itu dengan adanya koneksi, kita bisa nih tanya ke teman kita yang menyediakan lowongan kerjaan perusahaannya. Kita bisa tanya secara detail karena biasanya informasi yang disampaikan di website penyedia kerja tidaklah detail, hanya kriteria-kriteria singkatnya yang diperlukan dari perusahaan tersebut. Dengan kita memiliki koneksi, kita bisa menanyakan secara detail tentang perusahaan tersebut. Bagaimana, ya seperti kayak bagaimana budaya di perusahaannya, lalu kriteria secara detail apa sih yang diperlukan perusahaan, lalu sistem seperti apa sih yang nantinya diaplikasikan di perusahaan itu, sehingga nanti kita bisa prepare diri kita nih sesuai dengan perusahaan tersebut. Gitu. Berarti pengalaman Kakak tuh ketika Kakak melamar kerja itu gimana sih Kak? Mungkin kan tadi Kakak sekarang tuh udah bekerja di perusahaan BBK nih ya, karena kan punya ketika ternyata sulit Kak, itu gimana tuh pengalamannya? Pengalamannya mengenai tantangan yang telah saya dapatkan sejauh ini, apalagi sekarang di perusahaan yang tadi dibilang adalah TBK. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, tantangan itu datang dari diri kita sendiri. Kadang nih ketika kita menjalani pekerjaan, ada saatnya kita merasa jenuh, terus juga kita merasa bosan atau lelah, capek dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi tantangan untuk diri kita sendiri. Sejauh mana sih kita bisa dapat bertahan dan memotivasi diri kita secara terus-menerus untuk terus siap menerima tantangan dan bisa beradaptasi di lingkungan yang baru.
Karena nggak hanya di kuliah, di dunia kerja itu kita juga sama-sama belajar dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Wah, kita dapat pengalaman baru nih teman-teman dari pengalamannya Kak Utami. Oke, kami mau pertanyaan ke Kak Dedi. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Dedi, yaitu dari F. Fadil NP dan Triwulan Underscore. Pertanyaannya, bagaimana ya Kak cara kita sebagai lulusan perguruan tinggi swasta, khususnya para lulusan S1 akuntansi Unpam, agar mampu bersaing dengan lulusan-lulusan kampus ternama PTN dalam hal dunia kerja nanti? Apakah kita mendapatkan tempat kerja yang bergengsi pula? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa atau tidak, tentunya bisa ya. Jadi kita ini lulusan dari S1 akuntansi Unpam tentu saja bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang bergengsi. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri sih. Jadi bagaimana persiapannya, tentunya dari awal teman-teman kuliah menyiapkan perkuliahan itu sudah dimulai. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengikuti perkuliahan yang baik hingga mendapatkan IPK yang cukup sehingga kita mampu bersaing. Karena saya pribadi ya untuk permasalahan ini, untuk awal teman-teman yang baru melamar pekerjaan itu pasti akan dilihat IPK-nya. Jadi dari sekarang teman-temannya harus benar-benar kuliah yang serius gitu. Itu sih untuk bagaimana kita bersaing yang baik. Kira-kira sih kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekarang Kak Dea. Oke, lanjut nih. Untuk Kak Utami, tantangan terbesar apa nih ketika kakak melamar pekerjaan? Terus kakak menanggapinya seperti apa? Oke, untuk tantangan mungkin tadi di pertanyaan sebelumnya udah sedikit saya bahas. Ya, tantangan kita adalah diri sendiri. Kadang juga dalam sejauh ini saya bekerja tentunya tidak mulus-mulus saja. Pasti pernah menerima kegagalan. Nah, dengan adanya kegagalan itu teman-teman di sini maupun saya pribadi selalu belajar dari kegagalan. Jangan cepat putus asa dari kegagalan. Misalnya nih teman-teman berkali-kali melakukan apply pekerjaan, lalu ketika di apply di perusahaan pertama gagal saat interview, teman-teman bisa review lagi nih, apa sih kita yang kurang dalam persiapan interview ini. Jadi ketika untuk melamar pekerjaan selanjutnya, kita sudah siap secara mental dan juga ilmu yang kita siapkan untuk interview nanti. Begitu juga sudah sampai tahap tes dan lain sebagainya. Dari kegagalan tersebut kita bisa terus belajar. Jadi ketika kita interview, dapat kesempatan interview di perusahaan lain, kita sudah siap seperti itu. Jangan cepat putus asa dan jangan malu untuk selalu belajar. Itu bagaimana nih caranya kakak untuk terus bangkit dalam mencari pekerjaan yang kakak inginkan? Jadi gini, kalau saya pribadi adalah memotivasi diri saya sendiri. Yang saya pikirkan, kenapa sih saya harus selalu grow up ilmu gitu kan? Harus selalu nambah ilmu dan selalu nambah belajar. Karena dari mindset saya pribadi, lulusan akuntansi di Indonesia itu banyak, bukan cuma saya. Yang ingin melamar pekerjaan pun banyak dan perusahaan mungkin terbatas gitu kan. Perusahaan punya kriterianya masing-masing. Ingin ada yang pegawainya ingin bisa di aplikasi ini atau mampu bekerja sama dengan tim dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar agar kita bisa menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa aja gitu, sehingga kita mampu bersaing di dunia kerja seperti itu. Wah, pasti ini teman-teman dapat ilmu baru lagi tentang mencari pekerjaan ya teman-teman. Nah, dilanjut untuk pertanyaan Kak Dedi lagi. Kak Dedi masih siap? Siap. Oke, pertanyaannya, selain skill dalam bidang akuntansi, hal-hal penunjang apa saja yang dirasa dalam membuka peluang pekerjaan bagi para mahasiswa yang baru lulus? Oke, jadi selain skill di bidang akuntansi, jadi tentunya banyak banget skill-skill yang harus kita miliki ya untuk pribadi kita sendiri. Pertama sih yang paling penting itu adalah leadership gitu. Jadi bagaimana leadership itu bisa untuk diri sendiri dan itu para ahli. Jadi bagaimana kita
nanti bisa memanage kerjaan kita gitu, memanage target-target yang akan kita kejar gitu. Jadi itu sangat penting. Kemudian ada juga teamwork. Nah, teamwork ini juga sangat penting di perusahaan. Jadi ketika nanti teman-teman terjun di dunia bekerja di perusahaan itu perlu yang ada yang namanya teamwork, karena kita nggak bisa bekerja sendirian. Kalau kita sendiri itu ya otomatis target yang dicanangkan akan sulit tercapai gitu. Kemudian ada lagi itu problem solving. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan masalah, karena nanti teman-teman pasti akan mendapatkan suatu case atau masalah di tempat kita bekerja, dan bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi tidak hanya di dalam bidang akuntansi ya Kak. Dan satu lagi sih untuk komunikasi itu juga penting. Iya. Jadi kita juga dituntut untuk komunikasi, karena sekarang itu kan bukan hanya sekedar ketika konflik itu bukan hanya sekedar mencatat, tapi bagaimana kita menganalisa. Jadi kita bisa menjelaskan analisa kita seperti apa, maka dari itu komunikasi kita juga harus baik. Gitu. Wow, artinya kalau kakak udah banyak banget ya dalam bidang pekerjaan ini gitu kan. Nah, aku mau tanya lagi nih untuk Kak Dedi dan Kak Utami. Apa saja yang harus kita persiapkan saat kita hindari saat menjelang menuju dunia kerja, terutama dalam interview Kak? Mungkin kakak bisa berbagi tipsnya dalam kita melamar pekerjaan nih, apalagi saat interview nih. Mau dari Kak Dedi dulu atau Kak Utami dulu? Tadi apa sih yang harus kita hindari dan harus kita persiapkan ya? Yang harus kita hindari adalah putus asa. Nah, kenapa putus asa harus kita hindari atau minder? Mungkin banyak dan saya pribadi terutama pernah minder juga, wah saya lulusan Universitas Pamulang, karena banyak universitas-universitas lain yang ada di Indonesia. Saingan saya banyak seperti itu. Nah, apa yang harus kita hindari adalah putus asa, karena putus asa itu dapat membatasi diri kita untuk belajar. Dengan rasa putus asa yang ada di awal tadi, kita jadi malas untuk belajar atau untuk upgrade keilmuan kita, seperti itu. Nah, terus apa sih yang harus dipersiapkan untuk interview? Kalau dari saya, teman-teman bisa persiapkan nih mengenal perusahaan yang teman apply lebih dalam. Lalu, seperti apa sih karakteristik pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut? Misalnya dibutuhkan skill dalam berbahasa asing atau penggunaan aplikasi Microsoft, atau juga misalnya mampu bekerja sama dengan tim dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa prepare kembali dan asah kembali sehingga mampu meyakinkan nih dalam menjalankan interview di perusahaan tersebut. Gitu dari saya. Oh, itu pengalaman kakak ya? Iya. Kakak berinterview. Apa yang paling terkesan menurut kakak ketika kakak interview nih di dalam suatu perusahaan? Yang paling berkesan itu kebetulan di perusahaan yang sekarang, karena di sana saya juga dites penggunaan bahasa asingnya. Selain itu juga saya dites juga mengenai kemampuan akuntansi dan juga menjalankan aplikasi. Bahkan saya dites juga karena saya dulu pada saat kuliah itu berkesempatan untuk berorganisasi di himpunan mahasiswa akuntansi. Saya ditanya, apa sih ya kontribusi yang telah kamu berikan di universitas kamu, khususnya di Hima Akuntansi? Problem apa sih yang pernah kamu tangani dan apa solusinya yang telah kamu buat? Kurang lebihnya kayak gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Pastinya teman-teman juga pasti akan lebih mendalami lagi nih untuk mencari pekerjaan. Terutama teman-teman yang lagi lulus nih, ilmunya bagus banget nih teman-teman. Mungkin dari tadi ini tanggapannya seperti apa? Oke, kalau dari saya pribadi sih, jadi bagaimana kita interview itu tadi yang kita hindari tadi benar kata Tami ya, kita jangan sampai down ya, kita harus optimis, dan yang paling penting kita harus mengenali diri kita sendiri sih. Jadi apa sih yang kita miliki, nah itu yang harus kita sampaikan pada saat nanti kita di interview, dan kita harus berusaha jujur sih sama diri kita sendiri. Jadi itu tips-tipsnya. Jadi ketika nanti kita menghadapi interview ya kita bisa lebih tenang dan nggak grogi gitu. Itu yang harus kita hindari sih sebenarnya. Tipsnya kakak bagaimana ketika kita berinterview agar tidak grogi nih? Kakak biasanya kita ngelamar kerja nih, kita tuh grogi. Itu menurut kakak gimana? Ya jadi kalau interview kan sebenarnya kan udah ada schedule dan lain sebagainya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang baru pertama kali bisa belajar dulu ya, dicermin bagaimana berkomunikasi. Kemudian juga tadi Mbak Tami sampaikan, coba dilihat lagi kira-kira
apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, itu semua dipersiapkan dulu. Jadi, dan kalau bisa ya itu bukan dihafal tapi dimengerti. Jadi ketika nanti kita ditanya ya kita bukan seperti mengapa, tapi kita bisa menjelaskan dengan baik gitu. Dan ya Kak, mudah-mudahan kita juga bisa nih kayak tadi sama Kak Tami yang Nah, aku ingetin lagi ya buat teman-teman, buat yang mau bertanya silahkan kalian kirimkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, untuk sesi ini kita sudah selesai. Pasti ada beberapa pertanyaan kalian yang kalian belum sadari pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber. Nah, selanjutnya kita mau main games nih Kak. Nah, bener banget tuh. Jadi di sini kita akan memainkan games yaitu mitos atau fakta. Udah siap belum nih Kak Utami sama Kak Diri untuk main mitos atau fakta ini? Siap. Aku sedikit jelasin ya Kak. Oke. Jadi di permainan kali ini kita akan kasih papan bed yang bertuliskan mitos atau fakta. Nah, di sini kami akan membacakan pertanyaan. Kakak menjawab dengan waktu 5 detik. Setelah itu kakak disertai dengan alasan. Nah, di akhir kita akan memberitahu jawaban yang benar. Untuk yang menjawab benar kita akan kasih poin 10 dan yang salah kita akan kasih poin min 5. Mungkin boleh nih Kak Diri sama Kak Utami boleh dipegang dulu. Nah, buat teman-teman juga yang mau ikut game ini, silakan kalian tuliskan jawaban di kolom komentar. Agar kita tahu nih poin-poinnya teman-teman tuh ada berapa sih? Apakah sama dengan narasumber kita kali ini? Nah, di sini pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? Setelah lulus, anak prodi akuntansi kerjanya di bank. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, jawabannya sama nih. Itu jawabannya bisa sama sih Kak. Boleh nih Kak kasih alasannya. Oke, menurut saya mitos ya, karena nggak semua anak akuntansi itu kerjanya hanya di bank gitu kan. Jadi banyak kok teman-teman kita yang lagi itu di perusahaan faktur, di perusahaan lainnya, di apa namanya, di auditor gitu. Jadi ada cuma yang di bank gitu. Karena untuk lulusan akuntansi itu mampu mengisi di beberapa perusahaan, nggak cuma di bank aja. Kayak misalnya di lini-lini tertentu butuh internal audit, terus juga butuh seorang finance, accounting, atau bisa juga manajemen resiko. Itu lulusan accounting bisa mengisi di posisi tersebut, jadi nggak hanya di bank. Kalau aku boleh tahu nih, Kakak itu sekarang di perusahaan yang Kakak kerja itu di bagian apa nih? Jadi kalau misalnya dari saya pribadi, perusahaan saya itu bergerak di bidang teknologi, retail dan distribution. Nah, kebetulan saya seorang finance receivable atau seorang finance yang mengelola piutang. Nah, di sini saya juga difokuskan kembali nih untuk finance-nya itu untuk di bidang promotion yang dilakukan oleh perusahaan. Gitu. Kalau Kak Devi di perusahaan saat ini menjabat sebagai apa nih Kak? Kalau saya sendiri di finance dan accounting. Jadi kalau tadi Mbak Tami di AP di finance payable, Iya. saya di account payable dan apa namanya, operational cash flow. Nah, untuk teman-teman, jawaban yang benar adalah mitos. Jadi 10 poin untuk Kak Dedi dan 10 poin untuk Kak Utami. Kita lanjut nih, games yang kedua. Mitos atau fakta? Menggunakan buku besar untuk mempelajari pembukuan. Mitos atau fakta nih Kak? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sama lagi Kak. Terus sama lagi sih, kalian janjian ya? Wah, kenapa nih Kak? Kenapa jawabannya mitos? Kalau dari saya, penggunaan buku besar itu pada pengaplikasiannya di perusahaan tidak lagi yang kayak seperti, mungkin ada beberapa perusahaan yang pakai sistem konvensional seperti yang kita pelajari nih di kuliah, tapi ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki sistemnya sendiri gitu, seperti ada yang menggunakan SAP atau menggunakan Zapier atau Oracle. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang mengelola keuangan. Jadi penjurnalan itu sudah langsung di jurnal by system gitu.
tidak seperti konvensional seperti kita dulu belajar di kuliah. Berarti sekarang bisa menggunakan aplikasi yang memang udah gadget banget ya Kak? Iya. Mungkin dari Kak Didi? Ya, jadi saya menyambung dari Mbak Tamir sekarang, jadi di perusahaan-perusahaan saat ini memang sudah mayoritas yang menggunakan software accounting, jadi memudahkan kita sih untuk melakukan penjualan atau pencatatan, jadi nggak seperti kita belajar waktu kuliah ya. Tapi memang prinsip-prinsip dasar itu kita pakai sih di Iya. perusahaan. Nah, jawabannya yang benar mitos, betul banget nih jawabannya Kak Utami. Dan poin untuk Kak Utami 10, untuk Kak Dedi 10. Nah, benar banget teman-teman, karena ketika kita belajar itu nggak harus menggunakan buku besar, tapi bisa menggunakan software atau kita bisa melalui gadget ya. Nah, dilanjut pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta? Jurusan akuntansi harus teliti dalam menghitung laporan keuangan. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, jawabannya barengan lagi. Kakak janjian lagi. Enggak dong. Oh enggak. Mungkin boleh nih Kak kasih alasannya kenapa memilih fakta. Ya, jadi faktanya memang seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh, dalam istilahnya nggak boleh ceroboh gitu untuk melakukan proses pengenalan atau pencatatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang keliru. Jadi faktanya memang seperti itu, kita harus teliti dan harus benar-benar sesuai dengan kalau di perusahaan itu nanti ada networknya, ada cost centernya, itu benar-benar agar nanti ketika laporan keuangan itu jadi dapat dianalisa dan dapat memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan. Iya, betul banget teman-teman. Apalagi di akuntansi ini kan memang di dasarnya kita dididik untuk selalu teliti ya, karena balik lagi akhir dari laporan keuangan atau apapun yang berhubungan, kan kita berhubungan dengan uang ya, pekerjaan kita. Nah, semuanya itu adalah akhirnya nanti akan menentukan pengambilan keputusan oleh manajemen. Jadi nggak bisa kita ada salah tulis atau salah catat atau salah jurnal seperti itu. Wah. Pernah nggak sih Kak ketika kakak bekerja atau kakak sedang berkuliah nih, kakak tuh pernah mengalami minus nih? Pasti kan nggak mungkin nih kita tuh balance terus nih. Gimana tuh? Boleh mungkin cerita pengalamannya kakak nih? Gimana? Kalau saya pribadi pernah, apalagi ketika UTS ya. UTS itu kan ada tenggat waktunya pas kita mengerjakan soal gitu kan. Disupport juga dengan panik dan juga minjem kalkulator sana sini mungkin yang nggak prepare gitu kan. Akhirnya endingnya bisa jadi minus gitu. Tapi karena kita masih semangat untuk ngerjain, akhirnya hapus lagi dari ulang, kerjain lagi kalau memang masih ada waktunya gitu. Kalau Kak Dedi gimana? Ya, kalau saya sendiri sih memang waktu zaman kuliah ya kita namanya masih belajar tuh memang boleh usahakan, dan semuanya itu kan manual ya kita Iya. ya. Kalau di kantor sendiri kan yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu sudah by sistem, jadi untuk resiko seperti itu minim sih. Lanjut ya. Mitos atau fakta? Anak jurusan akuntansi pasti bisa mengatur keuangannya mereka sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Kok jawabannya sama lagi sih Kak? Kakak janjian lagi nih. Ya kebetulan sehati ya mungkin. Oh, Sependapat, sehati dan sependapat. Kalau kayak gini pemenangnya 2 dong. Iya. Siapin dulu. Kayaknya kemenangan dua-duanya nih. Hmm. Mungkin boleh Ya, dijelaskan? kalau menurut saya ya belum tentu ya, karena kembali lagi kalau untuk mengatur keuangan sendiri itu balik lagi ke masing-masing pribadi kita ya. Jadi kita nggak bisa menjudge itu bakal yang betul itu orang yang dia bekerja untuk mengatur finansialnya sendiri itu tidak oke, itu betul. Itu balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Gitu. Ya betul, yang tadi disampaikan sama Kak Dedi ya. Karena yang kita pelajarin kan untuk profesi kita gitu kan. Nah, untuk mengatur keuangan diri kita pribadi masing-masing itu balik lagi ke personality-nya nih. Teman-teman mau nggak sih mengadaptasi ilmu yang kita udah pelajarin secara profesi atau kuliah ke
ke diri kita masing-masing gitu. Mau nanya nih kak, apakah kakak pernah mengalami itu? Kakak belum bisa mengatur uang, atau gimana cara kakak mengatur keuangan, atau bagaimana cara kakak mengatur keuangan di saat ini, apalagi sekarang ini di masa pandemi nih kak? Kalau dari saya pribadi, benar banget ilmu akuntansi itu berguna banget untuk pribadi saya sendiri. Jadi misalnya pendapatan yang saya terima itu saya pos-poskan nih untuk pengeluaran ini, pengeluaran ini, pengeluaran ini. Jadi benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan gitu. Kalau kak Dedi sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri waktu awal kerja ya, kalau kerja sih memang agak kesulitan sih untuk mengatur karena kita ya istilahnya baru dapat penghasilan, jadi kita nggak bisa mengontrol. Tapi semakin kesini ya alhamdulillah kita juga harus bisa mengontrol sih, dan kita bisa memanage keuangan kita sendiri. Boleh nih teman-teman, tipsnya tuh kita harus mempos-poskan nih uang-uangnya gitu. Jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah mitos. Nah, gimana nih buat teman-teman di rumah? Jawabannya sama kan sama narasumber kita? Oh iya kak, kita kan mau menjawab pertanyaan teman-teman nih, tapi melalui kolom teks komentar di web Instagram kita nih. Mungkin dari kakak panitia boleh nih kak? Ada pertanyaan dari Vita Zahra 06. Pertanyaannya, Kak, mau tanya dong, kita harus bermodalkan apa saja di dunia kerja nanti? Apakah dengan bermodalkan ilmu saja sudah cukup? Nah, mau siapa dulu nih yang mau jawab? Mau saya Utami atau Kak Dedi atau mau ladies first nih? Oke, jadi tadi apa aja sih yang harus dipersiapin gitu kan? Selain keilmuan itu, teman-teman juga mempersiapkan bisa juga minat dan bakatnya, karena gini, teman-teman bisa banget nih kerja tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalnya saya pribadi punya pengalaman, saya memiliki hobi desain grafis dan juga fotografi. Jadi saya coba-coba apply nih, awal-awal saya lulus saya coba-coba apply di bidang desain grafis. Tapi yang harus teman-teman sadari, ada beberapa orang yang memang punya keilmuannya di bidang desain grafis, sedangkan kita pribadi hanya bermodalkan hobi. Nah, teman-teman yang memodalkan hobi dan bakat tentunya harus upgrade lagi nih keilmuannya di bidang hobinya teman-teman. Jadi mampu bersaing nih di bidang yang sesuai minat bakat teman-teman gitu. Dan juga nggak hanya itu, kemampuan dari skill teamwork, komunikasi, terus juga berbahasa asing itu juga dibutuhkan nih sekarang, apalagi problem solving gitu. Untuk Kak Dedi boleh dijawab? Mungkin kalau dari saya selain ilmu ya, jadi kita harus mempersiapkan diri sama mental kita sih. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja, kita harus mempersiapkan mental kita supaya karena nanti yang kita temui itu beraneka ragam, jadi kita harus siap mental. Dan tadi yang Mbak Tani bilang, ilmu itu bukan cuma penting aja tapi banyak, jadi kita harus terus belajar dan berkembang sih. Nih aku mau nanya nih kak, gimana cara kita membangun bakat desainnya? Apalagi kan kayak tadi Kak Utami itu adalah desain grafis nih. Itu gimana kak cara membangkitin gitu? Oke, jadi saya baru tahu saya memiliki hobi desain grafis atau memiliki ketertarikan di bidang desain grafis itu ketika saya berkontribusi nih di Hima Akuntansi. Nah, dari desain grafis itu saya kembangkan dengan mengikuti beberapa pelatihan dari internal dari himpunan mahasiswa akuntansi maupun juga sempat mengikuti dari pihak eksternal. Dan juga jangan lupa teman-teman, media untuk belajar itu banyak, nggak cuma mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, tapi teman-teman bisa juga belajar dari media-media sosial atau website-website penyedia informasi mengenai bakat dari teman-teman. Bisa dari YouTube, terus juga TikTok sekarang banyak banget menjelaskan tips-tips singkat, tapi berguna banget nih untuk upgrade skill teman-teman. Gitu. Kalau untuk Kak Dedi sendiri bagaimana nih? Kalau menurut saya ya, kalau kita ingin menguasai hobi kita ya kita terus melakukan gitu. Jadi kayak cuma sekedar hobi, kayak misalkan kakak senang futsal ya,
kita rutin nih tiap minggu main futsal, jadi mengasah hobi kita juga. Terus senang berorganisasi ya, kita terus berkontribusi untuk organisasi, jadi kita terus melakukan hobi tersebut sehingga akan lebih terasa gitu dan lebih tajam lah gitu. Pertanyaan yang kedua, kamu nanya apa perbedaannya Painus sama aku tinggal? Oke, perbedaannya paling sama accounting. Kalau menurut saya, kalau accounting itu lebih ke pencatatan ya. Jadi pencatatan. Kalau finance itu lebih ke transaksional. Jadi yang melakukan transaksi itu adalah nanti bagian finance. Tapi kalau accounting itu lebih ke pencatatannya. Sampai nanti ke jadi laporan keuangan. Betul. Sama seperti Kak Dedi, jadi mungkin di bidang accounting itu teman-teman kontribusinya itu endingnya nanti kepada laporan keuangan. Tapi kalau misalnya finance, kita itu juga dibagikan kayak misalnya tadi Kak Dedi account payable, saya account receivable. Kita pengelolaannya beda-beda. Kak Dedi untuk sistem pembayaran. Nah kalau misalnya saya di sistem pengelolaan ARAG atau penagihan piutang. Jadi fokusnya beda-beda. Nah accounting mungkin fokusnya di bidang penjurnalan sampai dengan laporan keuangan gitu. Wah. Mau nanya nih Kak, terkadang kan ada mahasiswa yang masih bingung nih membedakannya. Terkadang mereka membedakan cuma karena yang satu megang uang, yang satu data-data doang. Itu gimana Kak? Menjelaskan nih ke mahasiswa agar lebih paham lagi nih perbedaannya antara accounting dan finance. Sebenarnya kalau dibilang megang uang ya nggak megang uang Nggak juga sih. uang juga. Karena semua juga udah ada sistem perbankan ya. Jadi kita walaupun di mana sih kita nggak megang uang, tapi ada di sistem perbankan. Jadi semuanya itu berdasarkan nanti data dari sistem. Gimana nih teman-teman, puas ya sama jawaban dari narasumber kita? Pastinya puas dong. Tapi mungkin dari teman-teman nih masih penasaran nih dengan Kak Deni dan Kak Utami. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin Kak Deni dan Kak Utami boleh minum dulu nih. Mungkin tenggorokannya kering nih. Oke. Mau diminum dulu boleh Kak? Nah, Kita ini ya. Iya, Minum boleh ya, Kak. teman-teman. Dimakan juga boleh dong pastinya. Udah nih Kak, tenggorokannya masih kering nggak Kak? Alhamdulillah lega. Lapar nggak Kak? Kalau lapar makan aja dulu nggak apa-apa kok. Udah makan alhamdulillah. Ya udah makan. Kita lanjut ya. Oh iya, kan tadi kita di sesi games belum selesai loh Kak. Oh iya. Mau lanjut apa enggak nih? Oke lanjut Boleh. Lanjut. Kakak yakin? Kakak udah siap nih? Ya. Kamu semangat? Masih semangat. Oke, dilanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta? Jurusan akuntansi pasti bisa mengatur keuangan sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Mitos. Kenapa nih untuk Kak Dedi alasannya? Apa namanya? Menurut saya belum itu ya, karena balik lagi sih ke pribadi orangnya tersebut ya, belum tentu orang yang istilahnya jadi dan seperti atau seperti kita ini kuliah ini bisa memanage keuangan. Jadi belum tentu. Jadi kembali lagi ke masing-masing pribadi sih, bagaimana bisa menerapkan ilmu tersebut. Betul. Nah, biar lebih semangat, gimana kalau kita jargon aja nih? Kita punya jargon loh, Kak. Wah, yaudah kita mulai aja ya. Kalau misalkan kita bilang biskuit, Bincang singkat berkualitas. kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Biskuit, bincang singkat berkualitas. Coba deh sekali lagi. Kayaknya kalau Tami sama Kak Dini kurang semangat nih. Iya. Ya, kita mulai ya. Biskuit, bincang singkat berkualitas. Dimulai pada pertanyaan.
Kak Denny dan Kak Utami ini? Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta? Anak akuntansi selalu mempunyai kalkulator. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya sama lagi nih. Aduh, kok jawabannya sama mulu sih Kak? Jangan-jangan kayaknya Kak Denny sama Kak Utami ini selalu sehati ya? Jadi alasannya apa nih Kak? Gimana ya alasannya memang kayak gitu ya, dari zaman kuliah kita pasti ada kalkulator. Terus di kantor pun ya di meja pasti ada kalkulator. Walaupun kadang-kadang ya, saya lebih senang pakai Excel sih gitu. Tapi sekarang memang tetap butuh kalkulator, jadi selalu sedia sih. Gitu. Iya, jadi kalkulator itu udah kayak bagian hidupnya anak akuntansi nih teman-teman, nggak hanya di perkuliahan, tapi di kantor pun yang kita udah punya pakai sistem atau aplikasi. Ya, kita kadang masih menggunakan kalkulator juga karena kan praktis tuh, nggak perlu buka-buka desktop lagi gitu kan, bisa langsung hitung aja gitu. Nah, coba yuk kita hitung skornya Kak Utami sama Kak Denny berapa ya? Berapa ya? 60 sama. Kak Denny 60 dan Kak Utami 60. Tepuk tangan. Seperti ini kita. Seru ya? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang ada di rumah nih Kak. Karena pasti teman-teman di rumah tuh udah nunggu banget nih pertanyaannya. Tapi aku mau nanya dulu nih Kak, dari Yudhian tadi Kak Denny dan Kak Utami merasa tertantang nggak? Jujur kalau saya pribadi ya merasa tertantang nih, karena kan kita flashback lagi nih mengenai kalkulator tadi, terus juga bagaimana pengalaman kita masalah pembukuan juga kan di dunia kerja dan juga di kampus gitu sih. Nah, ini kita lanjut pertanyaannya. Nih, ini pertanyaan dari kita nih Kak. Udah siap belum nih pertanyaan dari kita? Yes, ya. Nggak deg-degan kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat dan di bidang kita nih Kak? Apa tidak masalah jika kita mengerjakan pekerjaan yang bukan di bidang kita nih Kak? Bagaimana nih tipsnya Kak? Oke, kalau dari saya memilih pekerjaan itu ada dua opsi ini yang teman-teman bisa jalani. Yang pertama itu teman-teman bisa memilih pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuan kita. Misalnya kita kuliah di jurusan akuntansi, terus juga kita belajar audit, atau kita belajar juga mengenai analisis laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa pilih nih jenis-jenis pekerjaan dari yang telah kita pelajari nih di masa kuliah gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman upgrade lagi apa yang telah kita pelajari di masa kuliah. Kita cari lebih dalam, cari tahu lebih dalam pengaplikasiannya di dunia kerja itu seperti apa. Nah, terus kalau misalnya bekerja di luar dari keilmuan kita sebenarnya bisa atau enggak? Kalau saya dari pengalaman saya mengenai desain grafis tadi, sebenarnya bisa. Saya juga ada beberapa teman-teman yang memang kuliahnya akuntansi, tapi memiliki minat bakat misalnya di bidang fotografi, videografi maupun desain grafis. Nah, mereka bisa menjalaninya karena mereka benar-benar menekuni hobinya masing-masing gitu. Jadi memperdalam hobinya masing-masing. Yang perlu teman-teman tekankan adalah terus upgrade diri kalian maupun keilmuan ataupun hobi, karena persaingan di Indonesia sendiri itu kan pastinya banyak gitu kan lulusan akuntansi atau memiliki hobi yang sama gitu. Jadi ciptakan diri kalian personality itu yang extraordinary gitu, yang nggak biasa-biasa aja gitu, sehingga kita punya karakteristik nih bagi perusahaan yang mungkin bisa menarik perusahaan tersebut gitu. Kalau dari Kak Denny bagaimana? Ya, kalau dari saya sih kalau memang tadi ya, kalau memang kita ingin bekerja sesuai dengan jurusan yang kita pelajari ya itu bagus ya, karena kita bisa lebih mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Tetapi seandainya memang kita bekerja di luar dari yang kita pelajari, itu sebenarnya nggak masalah, tapi itu pasti kembali lagi ke diri kita sih. Apakah memang minat dan bakat kita di bidang tersebut? Kalau memang minat dan bakat kita di bidang tersebut, sebenarnya nggak jadi masalah juga. Yang penting kita benar-benar fokus dan tekun gitu. Karena saya juga punya pengalaman teman ya, dia juga pernah sekolah di manajemen, sekarang dia jadi pelatih futsal gitu.
dan cukup sukses menurut saya ya. Ya itu bisa jadi pelajaran buat kita sih. Dia ya mungkin dari sisi manajemennya dia bisa mengaplikasikan di tim futsalnya yang bagaimana memanage timnya gitu kan. Tapi kembali lagi ya semua balik lagi ke diri kita. Aku nanya nih Kak, bagaimana cara Kakak meningkatkan minat Kakak nih dalam perkuliahan, apalagi kalau boleh tahu nih waktu Kakak berkuliah, Kakak tuh ngambil jurusan apa sih di akuntansi? Kan ada audit, ada keuangan, lalu dan yang lainnya gitu. Itu Kakak mengambil jurusan apa tuh? Kalau kakak sendiri jurusan audit sih. Audit. Gimana pengalaman Kakak nih selama di audit? Kalau pengalaman di perkuliahan audit itu memang ya saya senang untuk menelusuri lebih dalam setiap masalah atau tes atau hal-hal yang sekiranya kurang pas gitu kan. Nah, jadi itu juga saya juga senang juga memberikan masukan-masukan ini terkait dengan prosedur pekerjaan. Nah, itu kan ada di bagian tentang audit. Kalau saya sih menikmati enjoy gitu. Kalau kami sendiri, Kalau saya sama dengan Kak Dedi, saya akuntansinya itu jurusannya itu ke audit sektor audit. Nah di audit sendiri kebetulan saya suka nih sama bidang yang analytical gitu kan. Terus juga kita mempelajari, dan kebetulan di Umpam sendiri nih untuk kelas auditnya dosen-dosennya itu membangun pelajaran audit ini dengan sangat seru gitu. Nah, kita bisa menganalisis satu case yang ada di Indonesia, bagaimana cara kita menganalisis, cara mengutarakan pendapat, mengambil kesimpulan. Itu semua kita diajarkan di sini dengan baik gitu. Oke, lanjut ya Han. Ini pertanyaan khusus untuk Kak Dedi dari Instagram @michael_leonka. Kak, bagaimana tips and triknya menjelang semester akhir, terutama cara membagi waktu untuk mencari informasi terkait materi skripsi yang tepat dan akurat, serta membagi waktu untuk bekerja? Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ya memang ini bisa dibilang masa-masa yang cukup sulit ya. Ketika kita udah semester akhir, terus kita bekerja, jadi akan ada sedikit istilahnya gangguan gitu. Tapi menurut saya ya harus kita fokus apa yang ada di depan kita dan membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas kita apa nih? Nah, ini kan sudah semester akhir gitu. Jadi udah tinggal selangkah lagi, lebih fokus ke skripsi gitu. Dan apa sih materi-materi tergantung dari judul kita ya, materinya seperti apa ya. Itu yang kita fokuskan. Jadi fokus itu ya lebih intens gitu. Yang biasanya mungkin ngerjainnya seminggu cuma sekali, nah ini bisa seminggu bisa 3-4 kali. Jadi kita perlu skala prioritas gitu. Mungkin di satu sisi kita nggak bisa meninggalkan pekerjaan kita karena sudah menjadi tanggung kita. Jadi kembali lagi kita harus punya skala prioritas gitu untuk menjalani itu semua. Gitu sih. ini aku penasaran nih Kak, bagaimana sih triknya Kakak dalam mengerjakan skripsi? Apalagi pasti teman-teman di rumah tuh juga penasaran nih, tipsnya Kakak bagaimana tetap semangat dalam mengerjakan skripsinya. Ini mau dari Kak Adenya atau Kak Utami? Boleh? Saya lanjut lagi. Jadi kalau untuk mengerjakan skripsi kita harus punya motivasi yang kuat ya. Karena memang terkadang kayak kita lagi ngerjain skripsi terus tiba-tiba kadang-kadang suka mager gitu kan gitu. Terus kadang-kadang suka nggak dikerjain lagi. Nah hal-hal yang kayak gitu sih harus kita hindari. Dan yang paling penting kita harus dekat sama teman-teman yang semangat ngerjain skripsi nih. Jadi biar kita ketularan dulu. Kalau kita terlalu santai, terlalu istilahnya menganggap enteng, nah itu akan menjadi bom waktu buat kita. Jadi yang tadi saya bilang, kita kalau bisa setiap hari kerja tiap hari, jadi ide-ide yang mau kita tuangkan itu berkelanjutan. Tapi kalau kita ngerjain yang karena hari ini ngerjain, besok enggak, kerjain lagi beberapa hari sekali, nah itu bisa putus nanti ide-ide kita dalam skripsi. Kalau yang saya alami sih kayak gitu. Oke, kalau dari saya nih, pilihlah judul atau skripsi atau tema yang memang kamu banget atau teman-teman banget gitu, yang teman-teman sukai dan kuasai. Karena ketika kita melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang bikin kita penasaran atau kita sukai, biasanya kita memiliki semangat sendiri atau motivasi sendiri untuk cepat nyelesainnya gitu. Itu sih sama benar kata Kak Dedi, membangun circle pertemanan yang positif.
Kenapa harus membangun circle pertemanan yang positif? Karena dengan kita punya teman yang positif itu bisa sama-sama saling support untuk bisa sama-sama cepat lulusnya gitu. Pengalaman banget nih untuk teman-teman yang di rumah nih, apalagi dengan perselisihan nih. Pastinya harus tetap termotivasi ya sama teman-teman yang selalu mengejar rasa kritisnya juga. Dan jangan pernah mager nih teman-teman. Ini pertanyaan juga nih. Bagaimana cara memilih diri seperti gimana cara kakak meyakinkan atasan kakak agar kakak diterima di bidang atau perusahaan yang kakak inginkan? Oke, kalau dari saya pribadi, gimana sih cara saya meyakinkannya? Yang seperti udah kita jelaskan sebelumnya itu, kita melakukan preparation sebelum interview. Gimana sih yang diperlukan dari perusahaan itu, karakteristik pegawainya seperti apa, terus apa aja sih yang harus, misalnya perusahaan tersebut mau pegawainya mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, kita harus prepare itu semua gitu. Atau menjalankan aplikasi tertentu, itu semua kita prepare gitu. Jadi nanti ketika interview kita mampu meyakinkan interviewer atau user yang menginterview kita gitu. Kalau untuk kajian sendiri gimana tuh Pak? Menanggapinya? Ya kalau menurut saya tadi sih sepakat juga ya, jadi balik lagi ya, kita terutama buat teman-teman yang baru ingin melamar pekerjaan yang benar-benar prepare-nya harus ekstra gitu ya, mempersiapkan kira-kira nih di posisi tersebut apa aja yang dibutuhkan dan kita dalami. Jadi ketika nanti kita berhadapan dengan user yang mengikuti kita bisa dengan leluasa sih kita menjelaskan. Jadi di situ memang udah seperti itu ya, kecuali memang nanti teman-teman yang udah punya pengalaman ketika melamar kembali itu pasti akan difokuskan ke pengalaman sebelumnya nanti. Boleh tanya nih Kak, kakak sebelumnya itu bekerja sebelum di perusahaan yang sekarang itu kakak bekerja di mana nih Kak? Pastikan kakak berpengalaman nih dari perusahaan kakak yang sebelumnya tuh, itu gimana? Ya kalau kakak sih sebelumnya di perusahaan manufaktur produksi kawat ya, kurang lebih hampir 5 tahun sih di perusahaan tersebut. Kemudian kalau sekarang kan lebih ke makanan ya. Jadi kesan-kesannya ya sebenarnya sih di tiap perusahaan itu mempunyai budayanya masing-masing dan mempunyai ada kebijakan-kebijakan yang berbeda. Jadi kita harus siap sih mengikuti perbedaan-perbedaan tersebut. Kalau kami, Kalau saya sebelumnya itu saya di bagian internal audit di perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah di situ juga karena berbeda dengan divisi yang sekarang sebagai finance, tentunya banyak nih karena kita di bagian internal audit mungkin banyak yang bisa diaplikasikan ke finance juga gitu. Nah tentunya budaya perusahaan juga berbeda-beda dan cara kerja maupun sistemnya juga berbeda-beda. Nah kita harus terus beradaptasi dan jangan putus asa untuk belajar juga, intinya terus belajar. berarti kita nggak boleh pas belajar ya Kak? Gimana sih Kak agar kita tuh selalu semangat untuk belajar? Mungkin dari Kak Dede atau kami ada tipsnya nih. Nah kalau dari saya jadi balik lagi kayak misalnya kalau saya memotivasi diri saya sendiri, karena lulusan akuntansi bukan cuma saya yang membutuhkan pekerjaan, juga bukan cuma saya. Oleh karena itu saya harus menjadi orang yang luar biasa, harus punya karakteristik sehingga perusahaan tuh tertarik nih sama saya. Apa sih karakteristik yang saya bisa berikan untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi bisa menarik minat perusahaan. Ya, kalau dari saya sih gini ya, kita coba tadi kenali diri kita. Jadi kita jangan cepat berpuas diri gitu, jangan menganggap diri kita ini sudah mengerti mengenai misalkan ilmu akuntansi dan lain sebagainya. Jadi masih banyak sekali ilmu yang harus kita dapatkan selain ilmu akuntansi. Jadi itu yang mendorong kita buat ingin terus belajar dan ingin tahu. Semakin kita dapat pengetahuan baru, itu juga bakal berasa ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pelajari. Nah, kita mau lanjut lagi nih Kak, pertanyaan dari teman-teman melalui web streaming nih Kak.
Udah siap belum nih Kak? Ya siap. Siap dong Kak, yang kenceng gitu. Kan kita biar semangat juga. Oke. Gimana kalau kita jadwal lagi aja biar tambah semangat? Boleh tuh, gitu. Terus ada lagi. Biskuat. Bincang singkat berkualitas. Hima S1 Akuntansi luar biasa. Izin bertanya Kak. Dari Isya tiga ya. Izin bertanya Kak. Menurut Kakak, contoh pertanyaan apa yang sulit untuk dijawab ketika Sedang interview. Dan bagaimana solusinya Kak? Oke, kalau menurut saya yang paling sulit dijawab itu ketika kita ditanya bagaimana kelebihan dan kekurangan Anda. Nah itu buat saya pribadi itu sulit menjelaskan karena kita harus benar-benar mengenali diri kita, apa sih yang benar-benar menjadi kelebihan kita, apa sih yang benar-benar menjadi kekurangan kita gitu. Dan yang tadi saya katakan di awal, kita harus jujur di kita ini dalam posisi seperti apa. Jadi ya solusinya yang tadi saya bilang, kita harus benar-benar mengenali diri kita gitu ya. Jadi itu salah satu yang mungkin pertanyaan akan ditanyakan pada saat interview. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa belajar juga nih, mengetahui, menganalisa diri sendiri, kekuatan teman-teman apa, kelemahan teman-teman apa gitu. Jadi buat menambah istilahnya amunisi teman-teman nanti pada saat interview itu sih. Kalau dari saya, selain dari sama seperti Kak Dedi, ada juga pertanyaan yang misalnya seperti kontribusi apa yang kamu akan berikan ke perusahaan ini, dan jika ada case seperti ini, apa yang kamu akan lakukan, pengambilan keputusan seperti apa, dan solusi seperti apa. Nah, di sini kenapa saya bilang sulit, karena teman-teman benar-benar harus mengenali perusahaan itu sendiri. Teman-teman harus banyak cari tahu mengenai perusahaan tersebut, karakteristik dan unit bisnis perusahaan tersebut seperti apa, dan divisi yang di-apply oleh teman-teman itu secara pekerjaannya seperti apa, dan budaya kerjanya seperti apa. Mau nanya lagi Kak. Kakak pernah sih, kan kalau Kak Dedi itu ditanya tentang kekurangan dan kelebihan. Ketika Kakak dijawab itu, Kakak jawab apa? Ya saya jelaskan sih bagaimana kelebihan dan kekurangan saya gitu. Jadi ya contoh misalkan kelebihan saya apa sih, ya saya bisa bekerja sama dengan tim gitu kan, saya bisa manage pekerjaan kan kayak gitu. Nah terus kelemahan saya apa, misalkan saya kurang percaya diri misalkan. Jadi hal yang seperti ketika kita menginformasikan kekurangan kita harus punya juga solusinya, bagaimana sih kita menanggulangi kelemahan kita itu. Jadi ketika kita bilang kita kurang percaya diri, tapi saya akan belajar untuk percaya diri misalkan kayak gitu. Wah, kalau untuk Kak Dedi sendiri bagaimana tuh? Kalau misalnya mengenai masalah kekurangan dan kelebihan diri saya, sama seperti Kak Dedi, kita misalnya mampu bekerja sama dengan tim, tergantung lagi kepada kriteria yang dicari oleh perusahaan tersebut. Kadang kan misalnya seorang finance ada kriterianya mampu bekerja sama dengan tim atau mampu mengambil keputusan. Nah, kita bisa unggulkan tuh kelebihan diri kita sesuai dengan kriteria yang diminta. Dan juga mengenai kekurangan, sama seperti Kak Dedi, setelah kita menyampaikan kekurangan, kita harus memiliki solusi bagaimana kita mengendalikan kekurangan tersebut. Misalnya saya orang yang pelupa, saya seorang yang pelupa. Saya jelaskan mengapa saya seorang yang pelupa. Misalnya saya seorang yang bekerja secara target, ambisi.